Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahai. Perkenalkan, nama saya Ivana Fawijia. Saya akan memaparkan tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Seperti kita ketahui bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karso dan tutwuri handayani, yang berarti selamat dan bahagia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Guru harus menghamba pada anak, mengajar dengan sepenuh hati, ikhlas sesuai dengan keunikan dan kemampuan yang dimiliki anak. Selanjutnya, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara 1936, Dasar-dasar Pendidikan. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara 1936, Dasar-dasar Pendidikan, halaman 6, paragraf 3. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dapat terlihat pada permainan gamelan dan menenun. Selanjutnya adalah pendidikan yang menuntun. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain sebagainya. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara 1936, Dasar-dasar Pendidikan, halaman 2, paragraf 1. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pesan kunci yang kita peroleh dari sini yaitu guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali, mengembangkan potensi, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Diambil dari Ngangkang Putuswarsa, Pengawas Dinas Pendidikan, Karangasem, Bali. Catatan, kata well-being dalam bahasa Ki Hajar Dewantara selamat dan bahagia. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum juga memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak.
Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya mulai berubah dan saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Yang segera saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman kepada siswa, lebih sadar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa baik dari keluarga atau lingkungan, dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media belajar yang sesuai dan variatif, baik gambar, video maupun audio, pada pembelajaran berbasis game atau game-based learning. Selanjutnya, pada kegiatan sekolah bisa kita lihat di SMP Negeri 2 Demak, setiap pagi siswa membaca Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Pada saat istirahat pertama, mereka bisa melakukan sholat duha bersama. Dan pada saat istirahat kedua, mereka melakukan sholat duhur bersama berjamaah. Itu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, gotong royong dan kreatif. Dengan memberikan penugasan bersama, berkelompok dengan teman-temannya, akan menjalin kerjasama dan kreativitas mereka tumbuh. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.